gereja Tuhan, pengangkatan anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kemarin kita sudah jauh berbicara tentang petajaman. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kedatangan Tuhan Yesus tahap yang ke-1. Seperti saudara sudah pernah dengar kemarin bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ada 2 tahap. Ya. Tahap pertama adalah tahap di awan-awan. Tuhan Yesus datang menjemput kita, menanti kita di awan-awan. Ya, itu tahap yang pertama. Nah, apa yang terjadi di dalam tahap pertama itu nanti kita akan bicarakan. Ya, pada intinya orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, yang sudah ada di dalam kuburan-kuburan itu, saudaraku, maka Alkitab berkata bahwa kuburan-kuburan akan terbuka. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh semasa hidupnya, dia akan dibangkitkan dari kematiannya, saudaraku. Ya, dia akan diangkat dalam menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, setelah orang-orang yang mati di dalam kubur dibangkitkan kembali naik, ya, menjemput Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, bersama dengan itu pula kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup, saudara dan saya yang masih hidup, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara yang hidup dalam pertobatan setiap hari, miliki hati dan motivasi yang benar, saudara tidak meninggalkan Tuhan, maka saudara ikut diubahkan, diangkat bersama-sama, dan bertemu Tuhan di angkasa. Ya. Nah, ini sifat kedatangan Tuhan yang pertama, saudaraku. Yang pertama adalah sifatnya itu tersembunyi. Kedatangan Tuhan itu sifatnya tersembunyi. Ya, yang tahap pertama ya. Apa maksudnya? Ini dalam Matius 24 ayat 23 dan 26 dikatakan. Kalau disimpulkan artinya tidak dilihat oleh semua orang. Kedatangan Yesus yang di awan-awan itu tidak dilihat oleh semua orang. Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 11. Ketika Yesus hendak naik ke surga kan, ya, Tuhan memberikan amanat agung, dan setelah selesai memberikan amanat agung itu, memberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Tuhan naik ke surga, disaksikan oleh para murid-murid. Jadi ada saksi. Yesus naik ke surga itu ada saksinya. Saksinya itu ada sekitar 120 lebih orang, saudaraku. Bahkan 500, ya, bahkan ada 500 lebih. Ya. Mereka menyaksikan kenaikan Yesus itu. Bayangkan, saudaraku, kenaikannya disaksikan oleh para murid. Dan ketika Yesus makin mau menghilang, ada malaikat Tuhan berkata, "Kenapa engkau terheran-heran seperti itu?" Ya, Yesus itu, ya, Yesus yang naik, yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat hari ini. Nah, berdasarkan ayat itu kita percaya bagi kita, saudara dan saya, kalau saudara adalah murid Kristus, kedatangan Tuhan bagi saudara yang murid Kristus tidak tersembunyi. Karena muridlah yang akan menyaksikan, yang akan menyongsong Tuhan Yesus bertemu kita di angkasa. Ya. Jadi hari ini persiapan saudara harus saudara jadi murid. Jangan jadi jemaat biasa yang hanya datang setiap minggu 1 kali. Kalau saudara hanya datang seminggu 1 kali dengar khotbah ibadah seperti ini, dan hari-hari selanjutnya saudara nggak lakukan apa-apa, saudara jemaat biasa, itu Kristen pelataran, Kristen yang tidak bertumbuh, Kristen yang bayi rohani. Saudara nggak akan diangkat. Wahyu pasal 11 jelas dikatakan di sana, orang-orang Kristen pelataran itu nggak akan diukur, nggak akan terangkat, saudara, diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Artinya saudara nggak ikut pengangkatan, saudara tertinggal. Jadi saudara beragama Kristen itu nggak jaminan.
Jangan saudara merasa aman, aku saja Kristen, KTP saya Kristen, saya ibadah seminggu sekali, saya pasti masuk surga, saya pasti diangkat. Oh, jangan berpikir begitu dulu, saudaraku. Semua ada syarat dan ketentuannya. Untuk masuk surga, saudara harus berani bayar harga di bumi ini. Kalau hanya seminggu sekali, apakah saudara itu namanya bayar harga? Belum terpuji, saudaraku. Belum terpuji, ya. Tapi orang yang mau bayar harga itu dia berani jadi murid. Murid itu pikul salib. Murid itu menyangkal diri dari keinginan dosa. Dia menyangkal, tidak, saya nggak mau melakukan dosa. Godaan zina, kita berani ngomong, tidak, saya nggak mau berzina. Keinginan daging mau berjudi, mendorong kita, ayo judi. Tapi kita berani berkata tidak terhadap semua dosa-dosa, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Ketika kita punya keinginan untuk memberontak kepada orang tua, kurang ajar sama orang tua, kita berani berkata tidak, saya nggak mau. Itu menyangkal diri, itu murid Kristus, saudaraku. Ketika sudah ada kerinduan, keinginan, dorongan daging untuk mencuri, saudara berani berkata tidak. Artinya berani berkata tidak untuk dosa, nggak kompromi, saudaraku. Itu harus butuh penyangkalan diri. Ikut Yesus itu harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Artinya ngintil, saudara pernah belajar ya. Ikut kemanapun Yesus menuntun kita, entah di lembah air maka tetap ikut. Di lembah kekelaman tetap ikut Yesus. Di dalam sukacita tetap ikut Yesus. Tetap kejar Yesus. Nggak jadi suam-suam. Gairah tetap menyala untuk melayani Tuhan, untuk melakukan firman. Itu yang Tuhan mau. Kasih mula-mula. Karena firman Tuhan berkata ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula, Alkitab mencatat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu dikatakan betapa dalamnya telah jatuh. Bayangkan ada berapa banyak orang Kristen yang tidak menyadari keadaan dirinya, bahwa dia sudah ada di tempat yang sangat dalam jatuhnya, saudara. Lalu bagaimana bisa kita bangkit keluar dari keadaan yang begitu? Kata Tuhan, ya bertobat, lakukan lagi seperti apa yang dulu pernah kau lakukan. Ya, dulu sudah menyala-nyala, motivasinya benar melayani Tuhan. Sekarang lakukan lagi, saudara dipulihkan. Saudara menata hidup saudara kembali. Ingat ya, orang Kristen atau agama Kristen bukan jaminan saudara bisa ikut pengangkatan masuk surga. Karena Tuhan datang tidak membawa agama, tapi Tuhan datang membawa keselamatan. Amin, saudaraku. Kristen itu label yang artinya menyatakan aku ini pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Saudara benar-benar pengikut Kristus? Enggak. Apa hanya sekedar Kristen tok? Ya, depannya, jubahnya, tulisannya hanya Kristen, tapi dalamnya bukan Kristen, bukan pengikut, bukan murid. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Tapi saudara, jangan sampai. Amin. Ya. Yang kedua seperti pencuri, kedatangan Yesus seperti pencuri. Yang tahap pertama ini, tidak seorang pun mengetahui waktunya dengan tepat. Jadi jangan percaya sama siapapun yang ngomong, termasuk mungkin hamba Tuhan yang terkenal sekalipun yang ngomong Yesus akan datang hari ini, apa jam ini, hari apa, hari dia sebutkan jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jangan percaya, saudaraku. Tuhan gak pernah sebutkan hari, jam, tanggal, tahunnya, nggak pernah. Alkitab ngomong kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya, tidak ada yang tahu, tidak di saat yang tidak terduga. Ya, ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang tiba-tiba. Tapi sekali lagi, garis bawah ini, kalau saudara murid,
Kalau saudara murid, kalau saudara hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara menjadi sahabatnya Tuhan, saudara tidak menyangkal Tuhan, saudara tidak menjual Tuhan Yesus, maka kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri. Ingat saudaraku, kisah tentang Tuhan mau memusnahkan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Waktu itu Tuhan sudah meninggalkan Abraham, saudaraku. Tapi ketika sesaat Tuhan meninggalkan, dia ingat, oh aku punya sahabat. Masakan sih aku gak mau beritahu kepada Abraham tentang rencanaku ini? Aku mau musnahkan Sodom Gomora. Akhirnya Tuhan balik lagi kepada Abraham, kasih tahu rencananya, aku mau musnahkan Sodom dan Gomora. Abraham disebut sahabat Allah, sahabat Tuhan, bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahu kepada sahabatnya. Akhirnya ketika Abraham tahu rencana Tuhan mau memusnahkan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham bersyafaat, berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 50 orang yang benar engkau temukan di kota Sodom Gomora, masa engkau akan menghancurkan Tuhan kota itu? Tuhan berkata, oke, kalau aku temukan 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku gak akan hancurkan. Abraham nawar lagi 40, Tuhan. Oke, 40 aku temukan, aku gak akan hancurkan. Abraham nawar lagi, saudaraku. Terus turun sampai 10. 10 Tuhan, 10 orang benar. Baik, kata Tuhan. Kalau aku temukan 10 orang benar yang hidup sungguh-sungguh kepadaku, aku tidak akan musnahkan, aku batalkan itu rencana. Setelah itu Tuhan enggak bernegosiasi lagi. Tuhan langsung pergi. Karena takut mungkin, dalam tanda kutip, Abraham menawar lagi. Setelah 10 orang, oke, Tuhan bilang, Tuhan pergi. Dan tidak ditemukan 10 orang benar di kota Sodom. Semuanya bejat, semuanya melakukan dosa-dosa seksual yang mengerikan, saudara. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang. Waktu itu terjadi semua, mengerikan, saudaraku. Dan Tuhan hancurkan Sodom Gomora. Karena yang ada di situ hanya Lot saja orang benar, gak ada orang 10. Yang benar hanya Lot. Tapi sayang istrinya yang pada waktu itu akan diselamatkan. Karena dia menoleh ke belakang, dia masih berat dengan harta-hartanya yang tertinggal di Sodom dan Gomora. Dia akhirnya mati, saudara. Hanya Lot dan anaknya 2 orang yang selamat, cuma 3 orang. Kenapa? Karena Abraham. Karena Lot itu keponakannya Abraham. Diselamatkanlah Lot bersama dengan keluarganya, tapi istrinya meninggal jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Hatinya masih terpikat, hatinya masih terikat dengan harta duniawi. Tertinggal, saudaraku. Kalau saudara masih terikat dengan harta duniawi, mungkin saudara diizinkan Tuhan kehilangan harta duniawi. Saudara sampai kecewa, sampai ragu, sampai stres, sampai depresi, tinggalin Tuhan, gak ibadah, gak baca firman. Jadi tiang garam, saudara. Ya. Jangan pernah terpikat, jangan pernah terikat hati saudara dengan sesuatu benda-benda, barang-barang duniawi ini. Kalau Tuhan izinkan hilang, ya sudah, mungkin ya saudara mungkin menangis saat itu. Tapi jangan sampai itu berlarut-larut. Ucap syukur aja udah. Kayak waktu saya kehilangan motor itu kan, motor Supra itu 125. Ya sesaat memang aduh gimana gitu. Tetapi kan kita nggak boleh terus diikat oleh kehilangan itu. Kita harus bangkit kembali mengucap syukur. Ya sudah, kita lihat sisi baiknya.
kita percaya rencana Tuhan terindah, udah cukup. Tuhan gantikan nanti, ya kan? Ini yang sudah perlu pahami. Jadi sebagai murid Kristus, bagi sahabat Kristus, bagi saudara yang sungguh-sungguh kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Tuhan pasti kasih tahu saudara. Suasananya kedatangan Yesus itu suasana damai, aman, tenteram, ya, gitu. Yang keempat, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tadi sudah disampaikan ya, di awan-awan. Yesus tidak menjejakkan kaki di bumi, tapi di awan-awan. Setiap orang percaya sungguh-sungguh akan diangkat. Next berikutnya. Yang kelima, Yesus datang menjemput untuk sebagian orang, tidak semua orang. Yang tadi yang sungguh-sungguh, yang setia sampai akhir, yang setia sampai mati. Mereka yang percaya sungguh-sungguh setia, itu yang mereka akan diangkat. Untuk mengangkat orang-orang kudusnya, tahap pertama di awan-awan itu hanya yang dipilih, yang terpilih ada orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang hidupnya benar tadi yang sudah kita dengar. Yang ketujuh, Tuhan Yesus datang pada sebelum masa kesusahan besar di bawah antikris. Memang untuk poin ini, untuk kalimat ini saudaraku, memang yang beredar di kalangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ini memang ada berbagai pandangan. Ada yang berkata, yang percaya Yesus datang itu sebelum masa kesusahan besar antikris. Tapi ada yang mempercayai juga Yesus itu datang nanti di tengah-tengah masa pemerintahan antikris. Tapi ada juga yang percaya nanti Yesusnya datang di awan-awan itu ketika selesai masa antikris. Artinya saudara dan saya harus mengalami masa antikris, harus mengalami masa kesusahan besar. Tapi kalau kita GBI mempercayai kedatangan Yesus ada sebelum masa antikris muncul, kita mempercayai itu karena bukti-bukti firman Tuhannya lebih kuat. Semua ada, dasar firmannya ada. Masing-masing pendapat ini, masing-masing tafsiran ini ada dasar ayatnya. Tapi kita lebih mempercayai kedatangan Yesus sebelum masa antikris. Amin, saudaraku. Ya, karena tadi ada beberapa ayat yang nanti kita akan sampaikan ya kepada buat saudara. Kemudian yang berikutnya ditandai dengan adanya pengharapan bagi orang-orang yang sungguh percaya. Saudara hari-hari ini mengharapkan nggak, merindukan nggak kedatangan Yesus itu? Buktinya apa? Saudara pernah berdoa nggak? Sering nggak berdoa? Tuhan datanglah segera, Tuhan Yesus datanglah segera, jemput kami Tuhan, gerejamu, anak-anakmu. Doa seperti itu enggak? Orang-orang yang menantikan Tuhan, yang merindukan kedatangan Tuhan itu diganjar oleh Tuhan dengan mahkota, saudara. Tuhan siapkan mahkota buat saudara. Hari ini saya mengajak kita semua, seluruh jemaat di tempat ini, ayo jangan lupa berdoa, Tuhan Yesus datanglah segera. Di jalan saudara di naik motor sudah berdoa, datanglah segera Tuhan. Kenapa orang nggak berani berdoa seperti itu? Karena hidupnya masih kacau. Dia belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Tapi sudah siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Amin. Bisa saja Tuhan datang waktu saudara dalam kondisi tidak siap. Bisa saja, resiko sendiri saudaraku. Karena kita setiap kali kita sudah dengar, ayo berjaga-jaga, ayo bersiap-siap, ayo berjaga-jaga, ayo hidup benar, ayo hidup kudus yuk. Saudara kan dengar terus itu. Tinggal sekarang respon saudara bagaimana? Tinggal respon saudara bagaimana? Sekali lagi, tinggal respon saudara menerima, melakukan, berubah atau enggak. Itu yang menentukan saudara. Orang lain nggak bisa menentukan, nggak bisa. Ya hanya sebatas itu. Ayo berjaga-jaga, ayo berjaga-jaga, ayo sungguh-sungguh. Hanya bisa begitu, tapi selanjutnya keputusan di tangan saudara. Gitu. Saudara mau atau enggak berubah? Mau enggak menyambut firman Tuhan itu, melakukannya, atau masih tetap dengan kebebalan kita, dengan kesombongan kita, aku pasti selamat kok.
jadi Kristen pasti selamat. Aku ibadah tiap minggu pasti selamat. Belum jaminan, saudara. Amin. Ya. Next berikutnya. Ya, sekarang yang kedua, tahap yang kedua. Ya, yang tahap kedua ini nggak tersembunyi lagi, sudah nyata. Ya, sudah nyata. Semua mata akan melihat Tuhan datang dalam kemuliaannya. Ya, orang-orang yang tertinggal tadi, mereka akan melihat Yesus datang. Kali ini yang kedua, tahap kedua ini, menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Sekali lagi dengan cara yang sama, Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali. Dengan cara yang sama, dia naik di bukit Zaitun. Dia naik ke surga dari bukit Zaitun di Yerusalem. Bumi ada tempatnya. Ada tempatnya. Wah, kalau sudah berziarah ke Israel, ke tanah perjanjian, Holy Land, pasti sudah akan dibawa ke sana. Pasti. Itu sudah rute utama itu. Sudah akan dibawa ke Taman Getsemani, ya kan? Sudah akan ada di sana. Di Bukit Zaitun itu Tuhan terangkat, dan Tuhan menjejakkan kaki untuk tahap yang kedua juga di Bukit Zaitun. Ya. Ini semua melihat. Untuk apa kedatangan Tuhan? Untuk memusnahkan, untuk menghancurkan pemerintahan antikris yang sudah berkuasa 7 tahun lamanya. Datang sebagai raja penuh kemuliaan dan kuasa. Tahap yang kedua, dia menyatakan diri sebagai raja. Aku raja, aku hakim yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Ya, menjejakkan kaki di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Ini ada ayatnya. Kalau sudah buka Zakaria 14 ayat 4, itu dasar firman-Nya. Yesus datang menjejakkan kakinya di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Ya, next berikutnya. Oke, tadi satu lagi yang terakhir sebelumnya tadi. Nah, perhatikan, Yesus datang bersama orang kudusnya. Yesus datang bersama orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Yang sudah ikut pengangkatan tadi, yang terangkat tadi, tidak mengalami masa antikris 7 tahun. Setelah masa antikris selesai 7 tahun, Yesus datang bersama dengan orang-orang kudusnya yang sudah diangkat tadi. Datang menginjakkan di bumi ini, mengalahkan antikris. Next berikutnya. Terjadi sesudah masa kesusahan besar. Tahap kedua kedatangan Yesus terjadi di akhir masa pemerintahan antikris yang 7 tahun tadi. Selesai 7 tahun, Tuhan datang mengakhiri pemerintahan antikris. Ya, disertai dengan penghukuman bagi orang-orang yang hidup di luar Kristus. Ada penghukuman bagi orang-orang yang tertinggal tadi, orang-orang yang menerima tanda 666 itu, sistemnya antikris. Karena nggak bisa jual, nggak bisa beli, takut mati, takut dianiaya, akhirnya jual Yesus. Terima sistem antikris supaya bisa jual dan beli, supaya bisa tetap hidup. Tapi waktu Yesus datang, orang ini akan dibinasakan. Saudara mengalami pilihan sulit loh di masa antikris loh. Lebih baik saudara siapkan diri untuk ikut pengangkatan ini. Ya, saudara kan mengalami masa sulit di situ. Kedatangan Tuhan Yesus tahap kedua untuk mengakhiri masa antikris di dunia. Yesus Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh damai. Nanti setelah masa antikris selesai, orang-orang yang dihukum dimusnahkan. Tuhan sedang mempersiapkan satu kehidupan di bumi yang baru. Kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kejahatan, tidak ada kriminal. Kenapa? Karena iblis diikat oleh Tuhan. Iblis diikat. Sumber kekacauan di dunia ini, iblis diikat oleh Tuhan selama 1000 tahun, sehingga kerajaan 1000 tahun kehidupan di bumi itu damai. Orang umurnya akan panjang tapi sehat. Ya. Kematian tetap ada,
kematian masih ada, tapi umur manusia akan tetap panjang. Nanti kita sampai di situ ya. Next berikutnya. Nah, ini sekilas ya, garis besar. Jadi di sini. Ini kedatangan Yesus yang pertama. Ya, Yesus mati, disalibkan. Terus ada masa gereja, perjanjian baru, dimulainya perjanjian baru. Ya, masa gereja. Terus berjalan dan tiba di satu titik nanti yang tidak kita ketahui kapan waktunya kita akan diangkat. Ya, ini gambar dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada 3,5 tahun, ada 3,5 tahun, 7 tahun totalnya. Nah, di sini ini ada tahap kedua, second coming disebutnya. Kedatangan Yesus tahap yang kedua, second coming. Ya, yang tadi untuk menghancurkan antikris tadi. Setelah itu akan ada masa kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Ini set plan-nya Tuhan, rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara mau terima atau tidak? Saudara mau percaya atau tidak? Sekali lagi, respon yang menentukan saudara sendiri. Responnya apa Pak? Yaitu hidup benar, saudaraku. Mulai tata hidup kita, bertobat. Mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati jangan terikat dengan dunia. Jangan dengan daya tarik dunia dan dosa. Saudara terus terikat dan ikuti kemauan dunia dan ikuti kemauan dosa. Saudara pasti binasa. Betul. Betul, saudara akan binasa kalau saudara tetap melakukan itu. Makanya sekarang ayo bertobatlah, saudaraku. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudahlah. Pikiran kepada Tuhan, mikirin Tuhan aja, mikirin pekerjaan Tuhan, mikirin bagaimana firman Tuhan kita bisa lakukan. Tetap tapi kita kerja normal, hidup normal aja, ya kerja saat teduh. Tapi kerohanian kita ini kita perhatikan gitu loh. Khotbah Yesus, khotbah bahagia di bukit itu, ya Matius pasal 5. Khotbah bahagia, judulnya khotbah bahagia, khotbah Yesus, ya kan, di atas bukit. Ada 8 ucapan bahagia. Kalau saudara lihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan sederhana TSI, kalimat berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Diterjemahkan dengan begini: berbahagialah, diberkatilah orang yang menyadari bahwa dirinya itu butuh, memiliki kebutuhan rohani. Saudara disebut orang yang berbahagia. Saudara disebut orang yang diberkati. Kalau kita menyadari, oh ya saya butuh kebutuhan rohani, saudara orang yang berbahagia. Tapi kalau saudara nggak butuh hal-hal rohani, saudara mengabaikan hal-hal rohani, saudara akan seperti Esau. Dia nggak peduli sama hal rohani Esau itu. Dia jual makanya hak kesulungannya. Saudara akan menjadi seperti Ruben. Ruben juga kehilangan hak kesulungannya karena dia tidak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Ruben itu membual seperti air. Alkitab mencatat, mengilustrasikan kelakuan Ruben itu membual seperti air, gak bisa dikendalikan. Maunya sendiri, suka-suka saya, intinya gitu. Gak ada yang bisa ngatur saya, gak bisa ada yang ngasih nasihat saya. Saya begini ya begini. Egois, saudaraku. Itu Ruben. Dia kehilangan hak kesulungan. Dia gak memedulikan hal rohani. Itu dia lakukan perzinahan akhirnya. Tiduran ayahnya dikotori karena nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dididik, saudaraku. Itu Ruben. Ya, mengerikan. Kalau saudara nggak bisa diatur, nggak bisa diarahkan, nggak bisa dimuridkan, saudara calon neraka. Calon neraka itu udah tertinggal. Makanya ayo kita tuh harus rendah hati dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang firman Tuhan ini kan mengajar kita, firman Tuhan ini kan mendidik kita supaya itu hidup benar. Firman Tuhan ini menyatakan kesalahan kita. Oh iya, saya salah ya.
Firman Tuhan yang menyatakan. Dan akhirnya firman Tuhan membuat kita punya satu dorongan, kesadaran aku harus mengubah kelakuan saya, mengubah perilaku saya. Itu firman yang mengubah, bukan saya, bukan orang yang lain. Kalau saudara berubah bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan yang mengubah saudara. Kenapa? Karena sudah merespon dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya. Perhatikan ini Matius pasal 24:36 ya, yang tadi saya katakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak. Kedatangan Yesus itu malaikat pun nggak tahu. Manusia semua nggak ada yang tahu. Dikatakan anak pun tidak. Anak di sini artinya Yesus. Nah ini ayat ini membuat banyak kebingungan orang-orang Kristen pelataran, orang-orang Kristen halaman, orang-orang Kristen yang nggak bertumbuh, yang nggak belajar firman, bingung dengan ayat ini. Masa sih Yesus nggak tahu? Dia mau datang di awan-awan, tapi dia ngomong nggak tahu, kan aneh, saudaraku. Menurut saudara aneh nggak? Bingung nggak saudaraku? Yesus pun nggak tahu kapan mau datangnya. Hanya Bapa sendiri. Tapi kalau sudah pelajari lebih dalam, sudah akan mengerti. Sudah baca perikop ini semuanya, nggak sepotong saja, nggak saudara ambil ayat 36 aja, tapi sudah baca yang lainnya di bawahnya. Sudah baca, pahami, pasti ada tanggung jawabannya. Karena Alkitab itu melengkapi, saudara. Kalaupun nggak ada di perikop ini, di bagian lain pasti ada jawabannya. Makanya disebut scripture by scripture. Alkitab dijawab oleh Alkitab lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Alkitab akan dijawab dari Alkitab sendiri. Alkitab yang menjawab. Itu scripture by scripture. Ya. Lihat, ayat 37 menjelaskan, memberikan penerangan buat kita. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nah, Yesus ngomong, ini Yesus yang ngomong loh. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu sendiri. Tetapi Yesus ngomong begini yang selanjutnya. Makanya sekali lagi jangan ambil hanya ayat 36-nya saja. Kalau baca Alkitab, baca keseluruhannya. Perikop itu, kalau belum ketemu jawabannya, baca di ayat di atasnya. Kalau belum ketemu lagi, baca di ayat selanjutnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau saya sederhanakan ayat ini, Yesus ngomong gini, kedatanganku nanti itu gak ada yang tahu. Semua manusia gak ada yang tahu. Anak pun, aku pun gak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi, nah Yesus ngomong, kasih tanda kedatanganku ini, perhatikan, seperti halnya pada zaman Nuh. Jadi saudara harus pelajari ada apa di zaman Nuh. Saudara harus baca itu kitab Kejadian mulai pasal yang 5. Kehidupan Nuh seperti apa, zaman Nuh seperti apa yang dicatat di Kejadian 5, Kejadian 6, Kejadian 7. Terus baca semua, baru saudara bisa tahu jawabannya di situ. Ada apa di zaman Nuh? Jadi kesimpulannya apa? Di zaman Nuh, ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, aku akan mendatangkan air bah yang didahului oleh hujan 40 hari 40 malam tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, 40 hari 40 malam hujan gak berhenti-berhenti saudara. Jakarta baru 1-2 hari aja udah banyak yang tenggelam, di mana-mana banjir saudara. Ya kan? Kamu kasih tahu semua orang. Dan kehidupan Nuh bukan hanya dicatat di dalam Kejadian 5, 6, 7. Tapi di Perjanjian Baru pun penulis Perjanjian Baru pun menulis sepenggal
yang tidak tercatat di dalam Kejadian tadi dicatat oleh penulis Perjanjian Baru. Dikatakan Nuh itu pemberita kebenaran. Nuh pemberita kebenaran. Berarti kita bisa tahu zaman Nuh itu sudah memberitakan, berkhotbah, menyatakan apa? Tadi air bah akan datang, air bah akan datang, tapi mereka nggak percaya. Kenapa? Karena sampai Nuh berkhotbah, sampai sebelum datangnya hujan pertama kali, itu belum pernah turun hujan, saudara. Orang masih bingung, hujan, apa itu hujan? Gak pernah melihat, karena memang hujan belum turun. Tapi Nuh ngomong, akan ada hujan turun, Tuhan akan datang mendatangkan air bah. Mereka gak percaya. Berapa lama Nuh khotbah? 100 tahun, saudaraku. Nuh tuh ngomong sama orang-orang yang hidup pada zamannya, ayo sungguh-sungguh, ayo bertobat, akan datang air bah. Sambil itu sebab Nuh membangun bahteranya. Tadinya disambut bahagia, disambut sukacita, banyak yang membantu Nuh awal-awalnya, saudara. Tapi lama-lama mana air bah? Mulai satu persatu meninggalkan Nuh. Nah, ini model cerita ini jangan saudara lakukan sekarang. Sekarang ini kan banyak hamba Tuhan, termasuk saya ngomong Tuhan akan datang, Tuhan segera datang. Saudara mungkin hari ini nyambut sukacita, ya. Tapi mungkin nunggu, mana Tuhan tidak datang-datang. Nah, saudara mulai meninggalkan. Nah, itu hati-hati, itu peringatan, itu kejadian zaman Nuh itu jangan sampai saudara lakukan. Tetap percaya. Sekalipun kalau dulu orang belum kenal hujan, zaman sekarang kita belum tahu kedatangan Yesus, masa sih Yesus datang sih, kayak apa sih? Kok sampai sedemikian ceritanya, kayak drama, kayak fiksi, kayak dongeng ceritanya. Kita nggak ngerti, kayak orang tadi nggak ngerti hujan itu apa, seperti apa, nggak ngerti. Kita juga hari ini nggak ngerti kok kedatangan Tuhan diceritakan seperti itu, ya. Tapi kita hidup dengan iman percaya, bukan karena melihat. Amin. Saudara dan saya itu harus hidup karena iman, karena percaya sekalipun belum melihat. Kalau sudah melihat itu namanya bukan percaya, bukan iman, saudara. Karena yang namanya iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya dan kita perkatakan, itu iman. Cara kerja iman itu seperti itu. Sekali lagi ya, kalau kita sudah melihat baru kita percaya, itu bukan iman. Bingung? Sekali lagi. Kalau saudara sudah melihat baru saudara percaya, itu bukan iman. Tapi iman itu saudara percaya sekalipun belum melihat. Itu iman, cara kerjanya seperti itu. Jadi sekalipun saudara baru mendengar, oh kedatangan Yesus itu begini, saudara belum lihat, tapi percaya. Kalau zaman Nuh belum lihat hujan, tapi percaya. Nah, itu iman. 100 tahun akhirnya yang masuk bahtera cuma 8 orang. Nuh khotbah 100 tahun, yang selamat cuma 8 orang. Alkitab Perjanjian Baru Yesus pun ngomong, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Bayangkan saudaraku, jangan-jangan, tapi saya berdoa jangan ya, jangan-jangan. Ini saya khotbah terus nih, mengingatkan saudara terus nih, ayo hidup benar yuk, hidup kudus yuk, jangan terpikat dengan dunia. Saya khotbah mungkin di hadapan 50, 60, 70 orang katakan. Jangan-jangan sedikit yang percaya, jangan-jangan sedikit yang merespon. Apakah itu saudara? Tanyakan diri sama diri saudara. Gak ada yang tahu, saya nggak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Sebenarnya saudara itu sudah diselamatkan, cuman jangan sampai keselamatan itu hilang, saudara. Kenapa hilang? Karena saudara tidak hidup benar, tidak hidup sesuai firman. Saudara terus menjadi sahabat dunia.
Saudara terus ikuti keinginan-keinginan dunia. Ya. Ingat, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Kalau saudara mengasihi dunia, saudara itu bermusuhan dengan Allah. Saudara menjadikan diri saudara sebagai musuh Allah. Next, selanjutnya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sekali lagi, ini berlaku kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri bagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi percayalah, bagi saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak datang sebagai pencuri. Buktinya apa? Sebagaimana halnya zaman Nuh. Perhatikan ini. 7 hari sebelum hujan mulai turun, Tuhan sudah datang kembali kepada Nuh. Kasih tahu Nuh, 7 hari lagi hujan akan turun. Masuk bahtera. Sudah, tinggalkan yang lainnya. Gak usah pedulikan yang lain, waktunya sudah cukup. Kesempatan untuk bertobat sudah cukup. Kira-kira seperti itu. 7 hari sebelumnya Nuh masuk. Setelah 7 hari Tuhan menutup pintu bahteranya. Hujan mulai turun. Semakin hari semakin keras, sampai air mengangkat. Itu ada di atas gunung loh, bahtera itu ada di atas gunung. Sampai airnya terangkat. Berarti airnya sudah menutupi gunung. Semua orang-orang datang ke gunung, ke bahtera Nuh. Gedor-gedor, Nuh selamatkan aku bawa masuk, Nuh, aku kakakmu, aku saudaramu, aku pamanmu. Nyebutin semuanya. Nuh bilang, aku gak bisa, karena yang nutup bahteranya adalah Tuhan sendiri. Aku gak bisa buka. Udah, aku mati semua tuh. Kapan pintu bahtera bagi saudara tertutup? Kalau sudah mati, sudah tertutup tuh. Gak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Makanya sebelum mati, kalau Tuhan izinkan kita mati, nggak ikut rapture, itu kesempatan terakhir saudara. Kapan saudara tahu saudara mati? Saya mati, nggak ada yang tahu. Dan saudara harus terus bersiap diri, berjaga-jaga. Jangan hidup sembrono. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi saudara. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari